Ini Trump yang minta gencatan senjata. Iya. Dua-duanya nggak boleh saling serang. Iya. Berarti Trump takut dong? Iya, dia takut. Jadi konflik ini diciptakan agar industri pertahanan milik negara-negara besar itu bisa laku. Coba kalau dunia damai, makanya dunia nggak mungkin damai. Dan sampai sekarang saya yakin Palestina itu ya cuma negara hayalan. Negara konvensional nggak akan pernah ada negara Palestina. Mas Faisal Assegaf. Iya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Dr. Richard. Wartawan. Saya wartawan khusus Timur Tengah. Aduh, khusus Timur Tengah. Iya, memang khusus saya. Saya spesialis perang juga. Saya pernah di Gaza 2012. Waktu perang Libya, revolusi, saya sampai Gaddafi meninggal. Terus juga ke Libanon udah 3 kali, Iran 3 kali. Terus terakhir kemarin saya ke Suriah 2 minggu. Nah, saya waktu di Libanon ditangkap sama Hizbullah, di Suriah ditangkap sama pasukan Kurdi, ditawan 5 hari lah. Kalau di Hizbullah, di Libanon saya ditawan itu 29 jam. Ah, serius? Iya. Kenapa ditawan? Kalau di Hizbullah itu, saya kan sebenarnya dekat sama pimpinan Hizbullah. Saya dekat sama pimpinan Hamas, sama Hizbullah itu sebenarnya saya ketika mau terbang ke Libanon itu untuk meliput perang Libanon. Itu saya udah kontak-kontakan, namanya mantan juru bicara Hizbullah, namanya Ibrahim Al-Musawi, dia anggota parlemen. Terus juga sama kepala medianya, kantor medianya Hizbullah namanya Rana As-Sahili. Saya udah bilang saya mau ke sana, ya udah kirim paspor, bukti ID. Nah, terus saya sampai itu 23 September tahun lalu. Nah, itu sebenarnya nggak ada masalah. Tapi ketika saya mau beli kaos Nasrallah buat oleh-oleh, itu masih namanya daerahnya Dahia. Jadi di Libanon itu basis Hizbullah selain di Libanon Selatan yang emang Syiah. Jadi Libanon itu penduduknya setengah-setengah. Setengah Syiah, setengah Sunni. Libanon Utara mayoritas Sunni, Libanon Selatan mayoritas Syiah. Nah, ketika saya nyebrang, itu nyebrang jalan doang dari kuburan itu Panglima Hizbullah ke namanya Hari-Harik. Kawasan Hari-Harik masih di Dahia. Nah, itu saya nanya sama yang nemenin saya, staf lokal KBRI, orang asli sana. Cuma nggak gaul. Karena yang nangkep saya kan orang di jalan kan istilahnya, orang lapangan. Sedangkan saya berhubungan dengan pejabatnya kan, jadi nggak nyambung lah. Saya tanya namanya Ahmad. Ahmad boleh ngerekam gak nih? Akhirnya saya ngerekam. Saya masih ada videonya, nggak dihapus sama Hizbullah. Saya baru ngerekam jalanan, nggak ke kanan, nggak ke kiri, nggak ngerekam bangunan gitu, jalan lurus. Itu tiba-tiba di detik ke-16 saya diberhentiin sama anggota Hizbullah pakai motor serba hitam. Habis itu mobil dipinggirin ke kanan, itu langsung dikerubungin. Situasi memang mencekam karena kan tiap hari Dahia itu dibom sama Israel. Ya, saya ditangkap itu 3 hari sebelum Hasan Nasrallah tewas, pemimpin Hizbullah yang di dalam bunker itu. Ya udah diintimidasi, dibilang Zionis, spy, terus Yahudi. Terus 3 jam kita pokoknya diinterogasi 3 jam plus termasuk 1 jam di kantor intelijen 11. Jadi 2 jam di lapangan tuh kita pokoknya didiemin lah, diintimidasi. Diintimidasi dipukulin gak? Enggak, cuma sampai ada salah satu anggota Hizbullah naruh tangannya, kepalanya di sini. You will die kata dia. Ada spy kan anggapannya. Karena memang saya baru tahu gitu ternyata sejak perang Hizbullah Israel 2006 itu udah ada larangan memotret atau merekam di kawasan itu. Dahia itu tadi basis Hizbullah. Dan akhirnya dilepasin? Setelah sejam itu kita tiba-tiba datang, ternyata kita diambil alih oleh intelijen militer Libanon. Diinterogasi lagi 1 jam, jadi pindah lagi ke kantor intelijen Libanon. Udah sejam di situ ngisi semua biodata, ngapain kesini. Terus nama istri, wah pokoknya banyak lah kita tanya nama saudara kandung, wah itu ditanya semua ngisi. Ditanya juga sama kepala intelijen militer Libanon, kirain udah bebas nih 1 jam. Akhirnya saya dimasukin ke dalam penjara khusus teroris di bawah tanah, itu di Kementerian Pertahanan Libanon. Oh sempat ditahan ya di dalam ya? Ditahan. Sempat ditahan ya? Ditahan. Jadi kalau jadi jurnalis itu pokoknya kalau ke ngeliput itu cukup berbahaya ya sebenarnya ya? Kalau untuk daerah perang berbahaya, makanya nggak banyak yang begitu. Kalau buat saya pribadi, prinsip saya pengalaman jauh lebih mahal. Terus kenapa Faisal mau? Ya itu tadi, karena pengalaman. Bayarannya gede? Enggak juga itu sih. Kalau buat saya hidup ini kan cuma sekali.
Dan guru yang paling baik adalah pengalaman. Ketika kalau teks itu tidak berkembang, kan teks apa yang sudah tertulis? Kalau pengalaman kan berkembang sesuai konteks, sesuai situasi, sesuai lapangan. Beda dengan teks. Buku dibuat tahun 1980-an, kalau nggak ada perubahan kan dibaca tahun 2025 sama ya? aja. Oke. Tapi kalau pengalaman kan beda. Oke, Tergantung aku situasi pengen belajar konteks. nih Mas. Tapi saya disclaimer dulu ya. Iya. Aku nggak ngerti apa-apa nih soal. Ya sama-sama lah. Jadi aku berbagi belajar ya, info. aku Iya, belajar nggak ya. apa-apa ya, Yang aku berbagi tahu info. kan Israel ini perang dengan Palestina ya. Ya, Kenapa menjajah. sekarang jadi perang lagi Israel dengan Iran? Jadi begini, narasinya sebenarnya salah. Narasinya itu bukan konflik Israel-Palestina. Kalau konflik itu kan setara. Mm-mm. Narasi yang pas itu sebenarnya adalah penjajahan Israel atas Palestina. Oh gitu. Iya, jadi kalau narasi konflik salah. Ya memang itu juga dipakai oleh pemerintah kita juga makanya narasinya itu, akademisi itu. Kalau saya sih selalu membenarkan narasi yang benar adalah penjajahan Israel atas Palestina. Karena kan kita membela Palestina juga pakai dasar konstitusi bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ah, Nah, artinya kan isunya sebenarnya penjajahan. Oke. Nah gitu. Jadi penjajahan itu kalau kita hitung itu pakai zaman modern Ah, abad ke-21 itu kan dimulai dari deklarasi Balfour. mm. Deklarasi Balfour itu dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Inggris Sir Arthur James Balfour atas restu Ratu Elizabeth, ratunya Inggris, itu memberikan kepada kepala komunitas Yahudi, keluarga Rothschild. Saya lupa namanya, James Aku Rothschild. sudah pernah bahas itu dengan Iya, 1917 Balfour. Ustadz Felix Show ya rasanya kemarin ya. Iya. Sampai di sana aku sudah clear sih bahwa Israel dan Palestina ya terjadi perang, penjajahan dan lain sebagainya. Terus kok ini tiba-tiba rudal-rudalan dengan Iran? Apakah Iran membantu Palestina atau bagaimana? Iran membantu Palestina dari awal. Kalau mau jujur, Iran yang membuat Palestina punya harkat dan martabat, bisa membela diri. Kalau orang dibully nggak ngelawan kan hina banget. Ya kan Palestina dijajah, ditindas, ini kan penghinaan. Tapi Iran memberikan bantuan militer, pendanaan, pelatihan. Sedangkan negara-negara muslim hanya datang ketika sudah banyak anak yatim piatu, udah banyak janda, udah banyak duda, sudah banyak istilahnya manusia sudah jadi bangkai di mana-mana baru datang. Itu pun juga dengan ya tanda kutip proyek rekonstruksi. Tapi tidak pernah memberikan keadilan bagi bangsa Palestina. Jadi Iran itu membantu pendirian Hamas, Jihad Islam. Dua milisi terbesar di jalur Gaza. Ini itu diakui Yahya Sinwar, pemimpin Hamas yang tewas Oktober tahun lalu. Terus kemudian Ismail Haniyah. Banyak kok para pemimpin Hamas mengakui. Malah ada pidato Yahya Sinwar, dia bilang, saudara kami bangsa Arab gak ada yang datang membantu kami, cuma Iran. Itu diakui. Terus juga Sekretaris Jenderal Jihad Islam Ziad Nakhala juga mengakui seperti itu. Jadi ini fix ya bahwa Iran ini mengirim rudal ke Israel ini bukan karena konflik pribadi, tapi adalah karena membantu Palestina. Enggak, kalau perang yang sekarang karena konteksnya Iran diserang. Jadi otomatis harus balas. Karena begini, Iran itu sudah mendapat 2 kali penghinaan terbesar dari Israel. Pertama tewasnya Ismail Haniyah di Teheran sebagai tamu negara. Itu 30 Juli tahun lalu. Itu status tamu negara kan harus dilindungi. Tiba-tiba bisa bobol. Dia tamu negara untuk menghadiri pelantikan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Tapi dia tewas di wisma negaranya itu, milik Garda Revolusi Islam Iran. Dibunuh oleh Mossad. Pasti Mossad itu. Karena Mossad itu sudah beroperasi di Iran sejak 2010. Mossad itu siapa? Dinas Rahasia Luar Negeri Israel. Jadi Israel itu punya 3 badan intelijen. Pertama namanya Mossad, Badan Intelijen Luar Negeri. Kedua adalah Shin Bet, Badan Intelijen Dalam Negeri. Ketiga adalah Aman. Aman ini adalah Badan Intelijen Militer. Mirip BAIS lah kita kalau di TNI. Oke, yang bunuh berarti badan intelijennya si Israel. Mossad. Wah, tersinggung dong si Irannya kan. Tapi Iran gak berbuat apa-apa. Tidak berbuat apa-apa. Penghinaan kedua adalah tewasnya Sekretaris Jenderal Hizbullah 27 September 2024. Saya ada di sana waktu itu meliput. Di Beirut. Oke. Ya. Ini Hamas dengan Hizbullah ini adalah 2 proksi terkuatnya Iran untuk melawan Israel. Hamas dengan Jihad Islam di Palestina, Hizbullah di Lebanon. Dua-duanya ini disokong secara militer, secara keuangan, secara persenjataan.
Oke. Itu disokong oleh Iran. Saya perbaikin dulu untuk Ya. yang di rumah yang belum ngerti ya. Karena Ya. ini kan untuk channel yang belum paham 100% ya karena Ya. sejarahnya. Kalau ngerti mungkin sudah lebih paham lah ya. Jadi Iran ini mendukung Palestina nih, tapi belum terjadi perang. Iran mendukung Palestina untuk berkonflik dengan Israel, tapi belum rudal-rudalan nih. Terus ada kejadian dua hal tersebut yang melukai harga dirinya Iran lah ya. Dan akhirnya ada rudal juga yang duluan menyerang Israel ke Iran. Enggak, Israel duluan nyerang. Iya, Israel duluan yang nyerang Iran. Iya, benar. Kenapa Israel nyerang Iran? Pertama, kalau kita lihat sejarahnya ditarik dulu tahun 1979. Sebelum pecah revolusi Islam Iran, yang dipimpin oleh Imam Khomeini, Iran itu negara kerajaan, punya hubungan baik dengan Israel maupun Amerika. Jadi beda penguasa, beda cara kebijakan kan. Nah itu bahkan Iran itu adalah negara berpenduduk mayoritas Muslim kedua yang mengakui berdirinya Israel. Yang pertama Israel kan berdiri dideklarasikan oleh David Ben Gurion. Jadi Perdana Menteri Israel 14 Mei 1948. Yang pertama negara Muslim mengakui adalah Turki. Turki itu udah punya hubungan diplomatik dengan Israel sejak 1949. Oke. Nah, kemudian Iran itu sekitar Maret 1960. Saya lupa tanggal 12 apa 6 Maret 1950. Nah itu Iran di masa kerajaan Shahreza Pahlavi itu punya hubungan baik dengan Amerika maupun Bestian Israel. ya dengan Israel ya. Sejarahnya begitu. Nah kemudian pecah revolusi Islam dipimpin oleh Imam Khomeini, seorang ulama. Nah, mereka setelah menang itu Februari 1979 mereka mendeklarasikan anti-Zionis rezim mullah ini. Di Iran? Di Iran. Tiba-tiba musuhan dengan Israel. Ya, iya karena berbeda penguasa kan. Okay. Yang tadinya kerajaan berhubungan baik dengan Amerika. Ada kedutaan Amerika, ada kedutaan Israel. Terus beda rezim, ganti rezim. Jadi rezim mullah. Nah itu akhirnya mereka mendeklarasikan sebagai anti-Zionis. Anti-Zionis kan anti-Amerika juga. Karena Israel dengan Amerika kan satu paket. Sekutu istimewa. Nah sejak itulah Iran itu mendapat sanksi ekonomi, politik dan militer dari Amerika. Karena bermusuhan dengan Israel dan Amerika. Nah seperti itu. Nah karena mereka ini bermusuhan, Iran mendeklarasikan sejak 1979 sebagai musuhnya Zionis. Nah Amerika dengan Israel pasti memusuhi. Mereka melakukan propaganda negatif. Negatif dalam arti begini. Iran itu kan belum pernah terbukti memiliki senjata nuklir. Tim inspeksi dari IAEA, Badan Tenaga Atom Internasional, udah bolak-balik ke Iran. Gak ada bukti. Jadi tudingan bahwa Amerika dengan Israel itu menuding Iran sedang membuat senjata nuklir gak pernah terbukti. Bahkan Direktur Komunitas Intelijen Nasionalnya Amerika, itu namanya Tulsi Gabbard, itu pun juga bilang gak ada bukti. Makanya serangan kemarin ketika Amerika melakukan intervensi ikut bantuin Israel, itu sebenarnya tanpa persetujuan Kongres. Bahkan anggota Partai Republik beberapanya, partainya Trump gak setuju itu. 60% polling itu jajak pendapat rakyat Amerika gak setuju Amerika melakukan intervensi militer terhadap membantu dalam perang Iran-Israel. Nah ini menunjukkan bahwa Amerika dengan sekutunya termasuk Israel menerapkan standar ganda. Negara yang tidak pernah terbukti dipropagandakan sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan dunia. Sedangkan Israel yang punya nuklir, saya pernah mewawancarai pembocor nuklir Israel. Dia teknisi di reaktor nuklir di Mona, namanya Mordechai Vanunu. Saya wawancara dia 2004 wawancara Baipon, dia baru keluar penjara. Dia membocorkan rahasia nuklir Israel itu pada 1986 ke koran The Sunday Times, koran investigasi yang terkenal di Inggris. Akhirnya dia ditangkap sama Mossad di Italia, di penjara 18 tahun, bebas 2004. Saya wawancara dia. Waktu saya wawancara saya tanya, Israel punya berapa bom nuklir? Dia bilang waktu itu 2004 nih ya, Israel sudah punya 200 bom nuklir. Nah Iran bersikap baik. Dia mau masuk NPT. NPT itu namanya Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir. Jadi melarang negara, ya kecuali yang sudah punya nuklir ya. Kayak Amerika, Perancis, Inggris, Rusia, Cina, Korea Utara, Pakistan, India. Ya termasuk Israel. Walaupun Israel secara rahasia gak pernah mau mengakui. Jadi Iran mau masuk itu. Menunjukkan bahwa mereka bersikap baik. Bahwa mereka program nuklirnya untuk kepentingan sipil, kepentingan damai. Yakni untuk energi dan kesehatan.
Karena kan ada Oh, teknologi oke. nuklir Tapi untuk memang kesehatan. aslinya Iran nggak punya nuklir kah? Nggak punya nuklir, nggak Jadi yang pernah terbukti. dikirim ke itu apa itu? Yang kemarin? Oh, peluru kendali konvensional biasa. Oh, bukan nuklir itu ya? Bukan, kalau nuklir mah sudah hancur lah Israel. Dan efeknya ya hancur peradaban manusia di Israel. Kan pasti mati semua. Oh, berarti Iran sampai sekarang yang ditembakin itu bukan nuklir dan Bukan. sampai sekarang belum terbukti ada Belum nuklir. terbukti. Nah, sebaliknya Israel yang sudah terbukti punya nuklir walaupun mereka tidak mau mengakui, mereka menolak masuk NPT tadi. Menolak mengizinkan tim inspeksi dari Badan Tenaga Atom Internasional untuk menginspeksi fasilitas-fasilitas nuklirnya. Artinya standarnya gandanya begini, orang yang nggak pernah terbukti kok dituduh-tuduh, diintimidasi, dipropagandakan. Sedangkan orang yang udah punya nuklir kan artinya kalau yang belum terbukti disebut ancaman bagi perdamaian dan keamanan dunia, apalagi yang sudah punya nuklir. Bahkan Amerika kan sudah pernah menjatuhkan bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki. 7 dan 8 Agustus 1945. Dan tidak pernah kena sanksi. Makanya perang kemarin karena Israel menyerang duluan, dalam setengah jam itu 6 komandan seniornya Iran itu tewas, termasuk Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Muhammad Bagheri sama Komandan Garda Revolusi Jenderal Hussein Salami. Itu kan penghinaan terbesar ketiga. Alasannya apa? Alasan Iran Israel menyerang Iran pertama kali? Pertama, mereka sudah mendapat informasi intelijen yang kuat. Mossad ini beroperasi sejak 2010. 2010 sampai 2012, mereka berhasil membunuh 5 ilmuwan nuklir Iran. Itu kan udah pelanggaran hukum internasional. Ada badan intelijen beroperasi di negara asing, membunuh pejabat-pejabat atau orang negara tersebut, itu kan pelanggaran internasional. Kemudian melakukan sabotase terhadap fasilitas nuklir. Itu biasanya Natan sama Isfahan yang jadi targetnya Mossad di sana. Nah, karena Mossad itu sudah beroperasi, mereka ngikutin ini para petinggi militer. Jadi di Teheran itu ada namanya daerah ring 1 elit-elitnya Iran, baik elit politik maupun militer, itu tinggalnya di utara Teheran. Termasuk rumahnya Imam Khomeini di situ, rumahnya presiden di situ, rumahnya pemimpin tertinggi juga di daerah utara Teheran. Mereka udah tahu di mana, makanya dalam setengah jam mereka bisa membunuh itu tadi 6 komandan senior. Ini kan mau gak mau serangan yang dilakukan Israel itu 13 Juni dini hari itu sekitar pukul 3. Itu kan mengganggu kredibilitas rezim. Kok bisa bobol? Aku paham. Yang aku masih pertanyaan yang belum terjawabkan adalah apa alasan Israel nyerang duluan tadi? Ya itu tadi, pertama mereka punya informasi intelijen yang kuat yang bisa membunuh petinggi militer. Itu satu. Yang kedua, Israel ingin menghancurkan program nuklir Iran. Karena mereka mencurigai Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. Yang ketiga, Israel tujuan perangnya itu sebenarnya itu ingin mengganti rezim yang anti-Zionis, anti-Israel agar balik lagi ke sebelumnya, seperti sebelumnya, tidak anti-Israel, tidak anti-Israel lah intinya. Oke. Berarti fix Israel pokoknya nyerang Iran dulu ya. Iya. Entah apapun alasannya mereka punya kesempatan untuk menyerang terlebih dahulu ya. Iya. Aku nggak pernah ke Iran, aku nggak pernah ke Israel. Aku juga tidak punya informasi akurat tentang mereka berdua. Saya mungkin Mas Faisal mungkin lebih mengerti. Menurut Mas Faisal sendiri dari pengamatan Mas Faisal, yang mana sih kalau kita berbicara dua negara ini ya, yang mana yang lebih kuat sebenarnya, Israel atau Iran? Setara. Karena kita lihat, makanya saya dari awal berani menyimpulkan Iran tuh sudah menang dalam perang kemarin. Pertama apa? Negara yang kena sanksi politik ekonomi dengan militer, artinya mereka harus memenuhi kebutuhan ekonomi dengan militer itu kan sendiri, secara mandiri. Karena kena sanksi kan dari Amerika dengan sekutunya Eropa. Nah, negara yang kena sanksi dari tahun 1979 itu artinya sekitar 46 tahun. Udah 46 tahun mereka kena sanksi, tapi bisa memberikan perlawanan, serangan balasan yang menyakitkan buat Israel. Kita nggak pernah bayangin bahwa Tel Aviv, the smart city julukannya, kota pintarnya Israel, dengan Haifa, ini kan 2 kota terbesar di Israel. Tel Aviv itu statusnya ibu kota, Haifa adalah kota pelabuhan dagang terbesar. Itu bisa luluh lantak oleh serangan balasan. Itu pertama. Yang kedua, saya bisa bilang bahwa Iran sudah menang dari awal dengan perang itu. Karena Iran gak minta bantuan. Kan Vladimir Putin, presiden Rusia bilang, sampai saat ini tidak ada Iran minta bantuan. Sedangkan Netanyahu baru 2 hari, dia minta bantuan kepada Presiden Trump
untuk membom fasilitas nuklir yang paling penting Iran, yaitu Fordo, yang adanya sekitar 840 meter di bawah permukaan bumi. Oh, Ya itu. Yang ketiga, Iran ini pamor Iran jadi naik. Kenapa naik? Sedikit banyak serangan yang dilakukan Iran itu memberikan keadilan bagi bangsa Palestina yang selama ini dijajah. Terutama rakyat Palestina yang jadi korban genosida Israel. Kan negara-negara Arab Muslim, PBB aja nggak bisa menghentikan itu. Nggak bisa memberikan sanksi politik, ekonomi, apalagi militer terhadap Israel walaupun mereka udah melakukan kejahatan perang. Nah, serangan yang dilakukan Iran ini sedikit banyak memberikan keadilan. Makanya kita lihat di video itu ketika peluru kendali Iran menuju Israel, rakyat Palestina di tepi barat kegirangan. Rakyat Palestina di Gaza bersorak. Karena yang selama ini mereka rasakan, gak pernah ada satupun negara muslim memberikan keadilan. Mereka hanya berbicara ketika Israel selesai perang. Karena perang Gaza itu udah 5. Perang Gaza pertama, Desember 2008 sampai Januari 2009. Perang Gaza kedua November 2012. Perang Gaza ketiga 2014. Perang Gaza keempat Mei 2021 itu 11 hari. Perang Gaza kelima dari 7 Oktober 2023 sampai sekarang. Nah itu kan masyarakat muslim atau para pemerintah negara muslim cuma ngirim bantuan kemanusiaan. Jadi ada yang benar-benar ambil action ke Israel, baru Iran ya. Iya, artinya gini, pelaku dibebaskan, korban doang dibantu. Okay. Itu kan sesuatu yang sebenarnya belum lengkap lah dalam membantu Palestina. Kalau cuma beri bantuan kemanusiaan gak usah level negara, masyarakat sipil bisa kok. Individu bisa ngirim donasi, ngirim bantuan. Tapi di satu sisi berarti ada benar juga, karena kan berita yang berseliweran ada dua nih ya. Pertama, Iran itu membantu Palestina. Menyerang Israel itu dalam rangka membantu Palestina. Ada juga yang memberikan keterangan bahwa Iran itu menyerang Israel bukan karena membantu Palestina, tapi karena dia diserang. Itu juga salah satu statement yang tidak salah juga berarti ya. Nah ini kalau kita lihat itu gabungan dua. Tadi seperti saya bilang, Iran membalas serangan Israel karena sebagai sebuah negara, karena serangan Israel itu tadi mengganggu kredibilitas rezim yang berkuasa. Kok bisa bobol nih oleh negara musuh. Kedua, ini adalah penghinaan bagi bangsa Iran. Kan serangan dari negara lain, kalau Indonesia diserang kan bangsa Indonesia pasti marah. Otomatis harus membalas. Nah, yang ketiga, Iran ngambil kesempatan ini, momentum ini untuk memberikan keadilan, sedikit banyak memberikan keadilan terhadap bangsa Palestina. Israel bukan Tapi sekarang. ada gak statement seperti itu keluar dari pimpinan Iran pada pidatonya bahwa dia melakukan itu karena ingin membantu Palestina? Setelah melemparkan rudal atau misil. Oh enggak, tapi efeknya ada. Efeknya bisa ada ya? Iya, efeknya ada. Karena kan ketika Israel berperang melawan Hamas dengan Jihad Islam di Gaza, perang Gaza 2 tahun aja gak bisa menang lawan milisi. Ini yang dilawan negara, baru apple to apple nih. Ternyata kan kelihatan Israel terdesak, minta bantuan sama Amerika. Kita nggak pernah ngelihat sejak terakhir perang Yom Kippur 1973 ada negara yang berani menyerang Israel. Nah Iran lah. Artinya kan 1973 ke 2025 itu 52 tahun. Butuh 52 tahun untuk ada satu negara yang berani menyerang Israel. Nah menyerang Israel ini kan kita ini semua terutama Muslim. Selain Palestina kan, Palestina sering menyerang Israel juga kan sebenarnya. Itu tapi bukan konteks negara, Hamas itu milisi. Kalau negaranya otoritas Palestina itu kan bekerja sama dengan Israel yang dipimpin Presiden Mahmud Abbas di tepi barat. Kalau Hamas sama Jihad Islam gak mau ngakui eksistensi Israel. Gak mau berunding dengan Israel. Sekarang kita bicara kerugian. Israel serang Iran pertama kali. Kerugian Iran pada waktu itu apa saja? Iran itu 6 komandan senior tewas. Terus beberapa fasilitas nuklir seperti di Arak, di Tabriz, Natanz, Isfahan itu diserang. Kemudian juga beberapa jenderalnya tewas. Tapi kalau dibilang itu sebuah kekalahan, menurut saya itu bukan kekalahan. Kekalahan itu ketika pemerintah Iran kebingungan. Wah siapa nih penggantinya? Ini sebuah negara udah punya mekanisme. Jadi udah punya kaderisasi, sudah punya suksesi. Itu kan sebuah negara. Milisi aja ketika pemimpinnya tewas sudah ada penggantinya, apalagi negara. Israel berarti nyerang Iran tanggal berapa itu Mas? Tanggal 13 Juni. 13 Juni 2025 ini ya, 13 Juni kemarin ya. Sekitar pukul 3 dini hari. Lalu diserang balik oleh Iran? Dalam waktu malamnya kalau nggak salah. Malamnya langsung dibalas. Langsung serang, langsung dibalas. Sekarang kerugian dari Israel sendiri, dampak dari serangan Iran apa?
Pertama, kerugian secara militer, Israel itu dari awal sudah menyensor. Jadi fasilitas militer yang terkena peluru kendali Iran itu nggak pernah ada foto maupun videonya. Karena tentara militer Israel dari awal udah nyensor. Beberapa wartawan asing ditangkap karena meliput. Sudah ada larangan dari awal. Kenapa Israel harus menyensor? Pertama, kalau misalkan itu ketahuan di publik, artinya mitos Israel sebagai negara paling kuat secara intelijen maupun militer di Timur Tengah itu kan hancur, roboh. Berarti nggak ada yang tahu kerusakan Israel berapa parah? Nggak ada yang tahu, tapi itu pasti ada kerusakan. Karena yang disasar Iran itu pangkalan Nevatim, pangkalan Hatzarim, pangkalan Talnov, kemudian pangkalan militer di Tiberias, dekat Danau Tiberias yang berbatasan dengan Yordania, pangkalan di Safed, di Galilea, itu banyak sebenarnya. Terus juga pusat pengembangan senjata kimia dengan biologinya Israel itu di Nost Zeif, sekitar 20 km dari Tel Aviv, ibu kota Tel Aviv. Tapi ya itu tadi, militer Israel harus melakukan sensor, kenapa? Biar masyarakat nggak makin ketakutan. Ini kan teror sudah dirasakan masyarakat Israel sejak perang Gaza. Ketika Hamas, Jihad Islam, Hizbullah mengirimkan roket dan peluru kendali. Tapi kan efek kehancurannya beda dengan Iran. Karena kekuatan, daya rusak, daya mematikannya persenjataan milisi dengan negara kan berbeda. Nah itulah, kalau itu sampai kebuka, wah fasilitas militer kena, banyak yang kena. Itu kan masyarakat masyarakat Israel akan makin ketakutan. Kalau masyarakat udah keteror, itu kan tekanan terhadap pemerintah, kerugian. Kalau masyarakat udah kena teror. Nah itu kerugian pertama. Berarti ditutup-tutupin ya? Tutup-tutupin, dari awal itu banyak beritanya. Berarti kalau misalnya ditutup-tutupin bisa dua dong. Pertama bisa hancur sekali di dalam ya, kita nggak ada yang tahu. Iya. Tapi yang kedua juga bisa terjadi, jadi nggak apa-apa. Karena mereka sudah punya perisai atau misalnya punya bagaimana caranya Kalau untuk kita lihat menangkal hal itu. video kan Iran nembakin peluru kendali hipersonik. Itu kan kelihatan jelas banget. Tum tum Tel Aviv kan. Makanya lagu Boom Boom Tel Aviv sekarang lagi viral kan. Iya. Jadi kelihatan peluru kendali hipersonik itu kan kecepatannya kalau di atmosfer itu bisa 18 kali kecepatan suara. Kalau di atas atmosfer. Kalau udah masuk itu 6 kali kecepatan. Gak bisa Iron Dome. Iron Dome, David Sling, Arrow itu gak bisa. Makanya Tel Aviv hancur, Haifa hancur, Beersheba hancur. Beersheba itu kota terbesar di selatan Israel. Berarti diduga hancur ya? Kemungkinan besar pasti hancur. Atau rusak berat. Cuma ya itu Israel harus nutup itu. Karena itu hal yang memalukan kan. Karena selama ini kan propagandanya Israel adalah negara yang kuat, paling kuat militer maupun intelijen. Ternyata lawan Iran sepadan tuh balasannya. Oke. Artinya di luar perhitungan Netanyahu maupun Trump untuk berperang dengan Iran, berperang dengan Hamas, dengan Jihad Islam dari 2023 aja nggak bisa ngalahin, nggak bisa bebasin sandera. Baru lawannya milisi, kelompok bersenjata. Apalagi nih lawan negara. Oke. Nah. Israel sendiri habis sudah diserang, menyerang balik lagi nggak? Nyerang balik, tetap nyerang balik. Cuma Iran itu tidak melakukan sensor. Karena kan masyarakat sipil punya, semua masing-masing punya handphone. Kayak di sini lah ada kecelakaan, buru-buru ngerekam ini. Nolongnya mungkin belakangan. Rekam dulu ya. Nah iya kayak gitu. Jadi Iran itu tidak menerapkan sensor militer. Jadi bebas saja. Oke, diserang lagi? Diserang Kapan lagi. Jadi diserang saling serang. Ya hitungannya jam. Oh sekarang berarti rudal-rudalan mereka? Iya saling rudal. Tapi sekarang kan sejak seruan gencatan senjata sepihak oleh Trump. Sebenarnya gini. Kenapa Trump menyerukan gencatan senjata? Karena dia tahu kalau diteruskan, dilanjutkan, Tel Aviv bisa hancur lebur. Kan kalau kita lihat daerah yang hancur di Tel Aviv sama Haifa, itu kan mirip seperti Gaza. Mirip seperti Rafah yang di bumi hanguskan oleh Israel. Makanya tadi saya bilang sedikit banyak apa yang dilakukan Iran terhadap Israel dalam perang sejak 13 Juni itu memberikan rasa keadilan. Akhirnya Israel ngerasain juga apa yang kita rasakan. Oke. Akhirnya Israel ngerasain juga ketakutan rakyat Gaza selama ini bisa dibom kapan aja dan gak bisa ngapa-ngapain. Harus berlindung ke shelter, nyari shelter. Tapi rakyat Gaza kan gak bisa berlindung ke shelter, gak ada. Tapi ini Trump yang minta gencatan senjata. Iya. Dua-duanya gak boleh saling serang. Iya. Berarti Trump takut dong? Iya dia takut. Makanya karena itu tadi Iran bisa memberikan balasan yang sepadan buat Israel. Gak nyangka Trump ini negara yang mereka kasih sanksi. Ekonomi, militer, kan bangun militer gak murah. Tapi Iran bisa membangun kekuatan militer, bisa melakukan serangan balasan yang menghancurkan Tel Aviv, meluluh lantakan Haifa. Itu kan gak ada yang disangka.
Nah kalau diterusin itu bisa hancur Israel. Oke, saya masih punya pertanyaan. Hmm. Katanya Amerika atau Trump itu merudal atau menyerang juga salah satu pangkalannya Iran juga. Apakah itu benar? Enggak, 3 fasilitas nuklir. 3 fasilitas nuklirnya Iran diserang oleh Amerika. Amerika, tapi itu serangan simbolik. Kan Netanyahu minta bantuan. Karena mereka tidak bisa menyerang fasilitas Fordo yang dalamnya 840 meter. Hanya Amerika yang punya. Yang punya pesawatnya namanya B-2 bomber. Terus bomnya namanya GBU-57. Hanya itu. Tapi Trump sadar kalau mereka serius menyerang Iran, Iran bakal di luar kontrol untuk menyerang Israel atau menyerang Amerika. Trump gak mau itu. Kenapa Trump gak mau itu? Karena tekanan politik domestik di Amerika bisa saja melengsarkan Trump. Pertama, intervensi itu tanpa persetujuan Kongres. Kedua, rakyat Amerika itu sebenarnya udah gerah dengan kebijakan Amerika yang mendukung Israel selama ini melakukan genosida di Gaza. Makanya kita lihat banyak demo di kampus-kampus, terus masyarakat sipil, masyarakat umum. Terakhir kan ada kerusuhan masalah imigran. Nah kalau misalkan Trump serius membantu Israel, perang berkepanjangan, otomatis kan ekonomi Amerika juga terganggu. Pamor Amerika akan jatuh juga. Karena dukung genosida aja udah hancur citra Amerika, tambah lagi ini membantu Israel berperang untuk orang lain. Kan membantu Israel Aku bukan paham. berperang. Yang diserang dari Amerika ke Iran berarti simbolik itu maksudnya apa simbolik? Jadi nggak serius, nggak untuk menghancurkan. Kasih tanda aja, ada gue Tandanya nih. pertama, tandanya reaktor nggak ada yang hancur, reaktor Fordo. Yang kedua, Iran sudah mengevakuasi semua uranium yang sudah dikayakan, yang udah level 60%. 60% itu level udah untuk bikin senjata nuklir, level ke atas. Berarti itu. tempat yang diserang adalah yang nggak penting dan nggak kena apa-apa. Bukan nggak penting. Iran udah buru-buru evakuasi uraniumnya yang dikayakan, yang diperkaya untuk bikin senjata Artinya nuklir. apa? Iran ini sudah tahu atau sudah dikasih tahu? Ya, bukan dikasih tahu. Karena kan rencana intervensi militer Amerika kan udah diumumkan oleh Trump. Atau Iran juga sudah tahu bahwa fasilitas nuklir itu akan jadi sasaran kalau Amerika intervensi. Yang ketiga nggak ada kebocoran radioaktif. Oke, berarti Amerika serang nih, kita anggap simbolik lah ya. Simbolik buat nyenangin Netanyahu karena minta bantuan. Kasih tanda juga bahwa lu kalau macam-macam gue sikat juga nih, kita maju juga gitu ya. Habis diserang, Iran balas nyerang pangkalan militer Amerika di Qatar. Oh serang, balas juga? Balas, tapi simbolik juga karena resiprokal kan. Kami juga nggak takut nih gitu ya. Gitu, jadi nyerangnya juga. Versiin komik aja biar gampang. Iya benar, nggak takut juga. Diserang juga tapi simbolik juga? Simbolik juga, jadi menyerang itu untuk mereka ngasih tahu ke Amerika, ngasih tahu ke Qatar. Jadi serangan simbolik. Oke, dan terus Amerika sikapnya apa pada waktu diserang? Ya udah selesai karena sama-sama simbolik. Ya udah gencatan aja gitu? Sebenarnya bukan Iran yang minta. Tapi apa yang dilakukan Trump ini untuk menyelamatkan muka Netanyahu. Netanyahu yang mulai perang. Kan kalau Netanyahu yang bilang gencatan senjata artinya menyatakan kalah dari Iran. Siapa yang minta pertama kali gencatan senjata ini? Otomatis dari Netanyahu. Karena kalau diterusin mereka lawan Iran bisa hancur lebur itu Tel Aviv sama Haifa. Tapi keluar ini dari statementnya Netanyahu? Enggak mungkin keluar lah, malu. Jadi lah. Siapa yang pertama kali mengeluarkan statement gencatan senjata? Presiden Trump jadi untuk menyelamatkan Netanyahu, muka Netanyahu supaya nggak malu dia mulai perang, akhirnya dia juga yang menyatakan gencatan senjata, itu kan pernyataan kalah terhadap musuhnya Iran. Oke. Tapi kan itu sudah masuk kesimpulan spekulasi ya. Jadi Trump mengeluarkan statement untuk gencatan senjata. Ya benar. Oke kan. Tapi kan belum tentu, kalau itu kan spekulasi ya kita bicara ya. Iran setuju? Nggak ada komitmen. Makanya gencatan senjata ini cuma sepihak dari Trump. Tidak ada batasan sampai kapan. Tidak ada persyaratan sampai kapan. Dan tidak ada komitmen baik dari Iran maupun Israel. Jadi bisa aja perang berlanjut kapan saja. Tapi sejak gencatan senjatanya disetujui, kalau dari Trump bilang dari kapan? Kalau nggak salah pukul 2 kemarin. Dari kemarin? 2 dini hari. Dan sejak 2 dini hari sampai sekarang? Sekali saling serang. Serangan kayak serangan penutupan lah. Dan Iran bilang kalau Israel balas kita akan nyerang lagi. Seperti itu. Efeknya perang ini ke Indonesia apa sih? Di sini kan narasi yang kuat itu kan kita tahu sejak konflik Suriah itu kan Sunni Syiah. Padahal sih sebenarnya nggak ada masalah.
Jadi kan saya udah sering ke Timur Tengah kan, saya masuk di basis Hizbullah yang Syiah nggak ada masalah. Saya ke Iran 3 kali sholat dengan diimami orang Syiah, ya sama aja. Takbirnya sama, rakaatnya sama, mungkin ada gerakan tambahan ya. Pas duduk antara 2 sujud begini sama ada tanah Karbala lah kata mereka buat sujud. Itu. Kalau saya sih selama masih Tuhannya yang disembah sama, nabinya sama ya nggak ada masalah. Seperti itu. Nah cuma ya itu tadi, banyak orang, segelintir orang menyatakan bahwa Syiahnya Iran sesat kan gitu kan. Ini efek ini ya narasi ya. Karena itu kan berpengaruh untuk segelintir orang. Kalau Syiahnya Iran sesat, selama ini Saudi nggak pernah larang warga Iran berhaji atau berumrah. Artinya ulama Saudi nggak goblok-goblok amat kan, kok tahu sesat kok diizinin. Logikanya gitu aja. Seperti itu. Oke, tapi kalau secara perekonomian, impact-nya untuk Indonesia apa? Karena perang ini tidak berkepanjangan, harga minyak kan nggak terlalu naik. Kecuali Selat Hormuz tutup. Nah itu tadi kalau intervensi militer Amerika serius membantu Israel, itu pasti efeknya kemana-mana. Karena Iran punya 3 pilihan lain selain nyerang Israel. Pertama tutup Selat Hormuz yang merupakan jalur perdagangan vital. 20% perdagangan minyak dan gas lewat sana. Itu Selat Hormuz itu menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia. Oke. Terus juga pangkalan militer Amerika di Timur Tengah bisa diserang oleh Iran. Terus yang ketiga, yang pilihan keempatnya itu Iran keluar dari NPT. Artinya Iran tidak punya kewajiban lagi untuk terhadap larangan membuat senjata nuklir. Itu yang ditakutin Amerika. Makanya Amerika nggak berani intervensi serius membantu Israel dalam perang Iran. Nah tapi kalau Amerika nggak intervensi untuk gencatan senjata, sekutu istimewanya bisa hancur. Oh oke. Jadi tapi secara perekonomian ini belum berdampak Belum berdampak karena perang nggak berkepanjangan. Ya itu tadi, kalau perang berkepanjangan Amerika selat turun. itu ditutup, perekonomian negara cukup terganggu ya? Iya karena pasokan minyak, apalagi kita kan net importer. BBM kita kan importer semua kan. Otomatis kalau importer semua harga minyak di atas $100 itu kan berpengaruh terhadap transportasi barang dan jasa. BBM naik, transportasi barang dan jasa naik, harga barang dan jasa otomatis akan naik. Biaya hidup bakal mahal. Ekonomi kita sedang lesu. Defisit anggaran, PHK massal di mana-mana. Itu bahaya buat, ya istilahnya bakal berat negara ini kondisinya. Oke. Dari dulu aku nggak mengerti ini kalau misalnya Israel konflik dengan Palestina ada sejarahnya dan cukup panjang ya kita ngomong ya. Siapapun yang bermasalah di situ itu adalah sejarah yang sangat panjang gitu ngomongnya dan perdebatan yang panjang. Tapi apa hubungannya Amerika di sini? Kenapa Amerika itu begitu getol banget bantuin Israel? Kebutuhannya apa nih? Karena kekuatan lobby Zionis di Amerika. Jadi ada buku karangan 2 profesor dari Harvard. Saya lupa nama satu profesor, satu lagi yang saya ingat John Mearsheimer. Itu dia sampai dipecat. 2 profesor itu dipecat dari kampusnya gara-gara nulis tentang kekuatan lobby Zionis di Amerika. Jadi dari buku itu disebutkan elit-elit politik, militer maupun keuangan itu ada istilah namanya Israeli firsters di Amerika. Para elit yang menempatkan Israel sebagai prioritas kebijakan luar negeri Amerika. Makanya siapapun presiden Amerika pasti menempatkan Israel sebagai prioritas utama dalam kebijakan luar negeri mereka. Ya keamanannya Israel, ya keberlangsungan eksistensi Israel. Makanya kenapa Amerika selalu berada di belakang Israel. Apa untungnya Amerika? Ya pertama ya itu tadi, karena ada lobby Zionis mereka ya mau gak mau harus itu. Karena lobby Zionis ini bermain di semua lini. Di keuangan. Oke, di lobby, di media. Oke, di politik. tapi harus ada keuntungan dong. Gak mungkin dong seorang negara Amerika membela suatu negara itu tanpa keuntungan apapun. Ya artinya begini, Israel itu menjadi salah satu kepentingan utamanya Amerika di Timur Tengah kan. Nah Amerika pasti akan menempatkan ketika Israel ini jadi musuh bersama, itu kan negara-negara yang takut akan luasnya pengaruh Israel, otomatis mereka harus membeli persenjataan dari Amerika. Jadi jualan senjata lah. Jadi konflik ini diciptakan agar industri pertahanan milik negara-negara besar termasuk Amerika, Cina, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman itu bisa laku. Coba kalau dunia damai, makanya dunia nggak mungkin damai. Kalau dunia damai
otomatis industri-industri pertahanan negara besar ya hancur. Padahal itu kan salah satu sumber devisa karena bisnis persenjataan kan nilainya nggak ada yang kecil. Oh, Gitu. Jadi sebuah ilusi ketika orang berbicara perdamaian dunia, itu sebuah ilusi. beberapa orang mengharapkan terus perang malah. Iya itu tadi karena bisa jualan senjata. Makanya kita lihat kemarin kunjungan Trump ke 3 negara Arab super tajir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar. Itu kan kontrak totalnya itu kontrak bisnis itu kontrak bisnis dan persenjataan itu nilainya 60.000 triliun kalau dirupiahin. 4 triliun dolar. Kali Wow. 16.000, 64.000 triliun. Amerika jualan. Iya. Berarti Amerika tepuk tangan dong kalau misalnya. Nah iyalah dapat pendapatan banyak dari itu, seperti itu. Tapi ini Dr. Richard, saya itu pernah nulis tesis 2008 dan sampai sekarang saya yakin Palestina itu ya cuma negara hayalan, nggak akan pernah terwujud negara ya, negara konvensional. Kalau akhir zaman kan udah lain, udah nggak ada batas namanya ummah kan. Tapi kalau negara konvensional nggak akan pernah ada negara Palestina. Kenapa? Ada faktor internal baik di pihak Israel maupun Palestina yang tidak mendukung terwujudnya negara Palestina. Pertama, di pihak Palestina itu ada yang nggak mau mengaku eksistensi Israel. Ya Hamas dengan Jihad Islam tuh nggak mau. Jadi wilayah Palestina itu yang buat bagi mereka wilayah Palestina merdeka, negara Palestina itu nantinya ya udah jalur Gaza, tepi barat dan sekarang yang jadi wilayah Israel. Kan dulu nggak ada yang namanya Israel. Nah sama di pihak Israel nggak mau ada negara Palestina. Makanya tidak pernah ada pemerintahan Israel satupun yang platformnya salah satunya membantu terwujudnya negara Palestina. Tidak ada satupun partai politik di Israel yang platform politiknya membantu mewujudkan negara Palestina. Itu faktor internal yang utama. Faktor internal yang kedua, ini penjajahan Israel atas Palestina itu penjajahan atas nama agama. Makanya kita tahu kan Palestina adalah tanah dijanjikan Tuhan, gerakan Zionis. Kemudian mereka mengklaim sebelum ada Masjid Al-Aqsa ada kuil suci Yahudi di situ kan, yang 1 dan 2. Mereka ingin mendirikan kuil ketiga. Ya sama bukan hanya buat orang Palestina, buat orang Islam Masjid Al-Aqsa itu kan gak boleh dirobohin. Itu pernah jadi kiblat pertama umat Islam. Itu adalah saksi sejarah tempat Nabi melakukan Isra dan Mi'raj. Jadi bukan hanya kewajiban orang Palestina untuk mempertahankan Al-Aqsa, tapi kewajiban seluruh umat Islam seluruh dunia untuk mempertahankan Al-Aqsa. Karena kan itu masjid. Siapa sih yang rela masjid bersejarah pernah jadi kiblat tempat Nabi Isra Mi'raj dirobohin oleh orang lain. Okay. Nah itu faktor agama itulah salah satu yang membuat penjajahan ini tidak akan pernah berhenti. Kalau perangnya sendiri menurut Faisal setelah gencatan senjata ini akan benar-benar gencatan senjata, adem atau perang akan berlanjut? Israel pasti akan berusaha karena 3 tujuan Israel sebenarnya terhadap Iran. Ganti rezim, terus menghancurkan proyek nuklir. Selama itu nggak ada ganti rezim artinya Iran di bawah rezim Mullah sejak 1979 akan tetap sebagai musuhnya Israel. Karena kan mereka dari awal deklarasi. Artinya begini Dr. Richard, ketika semua negara berpenduduk mayoritas muslim itu kan tergabung dalam OKI 57. Semuanya pro Palestina. Tapi yang declare anti Zionis cuma Iran. Makanya negara-negara muslim lainnya kan pada punya hubungan, ada yang hubungan diplomatik, ada 13 apa 14. 14 negara itu ya termasuk Turki 1949, Mesir dari 79, Yordania dari 94, Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko dari 2020. Belum lagi ada Turkmenistan, ada Azerbaijan. Itu semua pro Palestina tapi punya hubungan diplomatik. Tapi ada juga negara muslim pro Palestina tidak punya hubungan diplomatik, punya hubungan dagang. Kita tahu kan kemarin tuh rame laporan BPS Indonesia ternyata punya hubungan dagang, ekspor impor dengan Israel. Ya Arab Saudi juga sama punya hubungan. Ya banyak negara yang sebenarnya punya hubungan gelap dengan Israel. Ya karena mereka pro Palestina tapi tidak anti Zionis. Mereka tidak bermusuhan dengan Israel. Tapi Iran benar-benar anti Zionis. Ya itu yang mereka declare. Makanya mereka membiayai milisi-milisi, mendanai milisi-milisi yang untuk berperang menghadapi Israel. Hamas dengan Jihad Islam di Palestina, Hizbullah di Libanon, milisi Al-Husiyun di Yaman juga mereka dukung. Kemudian koalisi milisi Syiah di Irak itu di bawah payung namanya PMF, Pasukan Mobilisasi Rakyat. Oke, Mas Faisal, di benak saya yang awam ini, saya melihat Amerika ini kan
adalah negara adidaya. Iya. Negara terkuat lah kita Iya. bilang ya. Kalau negara kuat di dunia ini, di bumi ini ya Amerika, Rusia ya kita bilang Iya. ya. Amerika, Plus Rusia. Cina Sebenarnya sekarang. kalau misalnya Amerika, Rusia, Cina. Tapi aku nggak tahu deh kalau perang Cina kayak gimana ya. Belum terbukti ya soalnya ya. Aku nonton di film kolosal Cina sih jago sih. Tapi jagonya pakai ilmu kayak gimana. Tapi kalau Amerika dengan Rusia kan sudah terbukti di perang Iya. dunia kan. Perang dunia Iya. pertama, perang dunia kedua. Iya. Aktif kan. Iya. Amerika ini kalau serius, benar nggak sih bisa menghancurkan Iran atau bisa menghancurkan suatu negara dengan sangat mudah? Kalau kita lihat pengalaman di Afghanistan, Amerika nyerah, mundur kan. Perang dari 2001 untuk menghancurin jaringan Al-Qaeda pimpinan Usama bin Laden. Setelah serangan 11 September 2001, menara WTC di New York. Nah, itu kan Amerika melakukan invasi ke Afghanistan. Bukannya didapatkan kalau aku yang nonton di Iya. Netflix ya, Iya. kan menang kan sampai Osama bin Ladennya sendiri Oh dibunuh iya, kan? itu di Pakistan, di Abbottabad, Mei 2010. Dan Al-Qaeda juga hancur kan? Enggak, masih sampai sekarang. Enggak, artinya gini, motif antara tentara Amerika berperang dengan motif negara yang diinvasi, dijajah oleh Amerika kan berbeda. Kalau orang dijajah, mereka ada nilai nasionalisme, siap mati. Kalau untuk Muslim ada nilai jihad plusnya lagi. Oke. Bahwa mereka insya Allah mati syahid, ngelawan penjajah, ngusir penjajah. Makanya kalau motif tentara, di mana-mana tentara, nggak ada yang mau ditugasin ke medan perang. Kenapa? Yang udah nikah punya istri, atau punya anak, punya orang tua, punya saudara, punya keluarga. Mereka pasti takut. Tentara di mana-mana ditugasin ke medan perang tuh sebenarnya mereka punya beban. Ya karena pasti resikonya kalau nggak luka, cacat, ya mati. Kan ada keluarga. Sedangkan orang yang dijajah, kayak kita lah pengalaman bangsa Indonesia. Berperangnya itu walaupun Belanda dengan kekuatan modern, kita bisa ngalahin karena kita motivasinya beda. Kita motivasi berperang melawan penjajah. Ada patriotisme, nasionalisme. Kalau yang Muslim ada nilai jihad. Siap mati. Tentara nggak ada yang siap mati. Makanya di Afghanistan Amerika mundur. Di Irak juga mundur. Ya sama, kalau Amerika sampai nyerang Iran, ya rakyat Iran pasti harus balas. Dan itu nggak mudah ya? Dan nggak mudah, artinya begini. Walaupun secara kertas itu mudah, tapi konkretnya Iya, senjata modern lawan orang siap mati kan beda. Makanya kita lihat Hamas. Hamas jihad Islam tuh masih bisa bertahan. Padahal sudah digempur habis-habisan. Iya, yang digempur kan rakyat sipil. Makanya kita lihat, coba dicek, nggak pernah IDF merilis video tentara Israel sedang tembak-tembakan dengan tentara Hamas. Tapi kalau Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, atau Brigade Saraya Al-Quds, sayap militer jihad Islam, itu jelas. Nembakin, pakai sniper, taruh bom dekat itu, kan jelas. Nah, Amerika yang enggak, karena mereka bingung ngelawan perang gerilya. Oke. Nah satu lagi Dr. Richard, kenapa Iran bisa bertahan dari sanksi politik ekonomi militer Amerika sejak 1979? Karena Iran sebagai sebuah bangsa itu punya pride. Bangsa kalau punya pride, kebanggaan, dia akan bisa bertahan dalam keadaan sulit apapun. Harga diri. Kan kalau Iran itu kan kelanjutan dari Imperium Persia yang pernah menguasai dunia bareng Romawi ribuan tahun lalu. Nah ini yang dilawan negara kemarin sore. Israel baru muncul 1948. Istilahnya masa gue kalah sama anak kemarin sore. Amerika baru muncul 1776. Mana ada harga diri bangsa yang pernah menguasai peradaban dunia ribuan tahun kalah sama negara kemarin sore. Nah itulah makanya kenapa Iran bisa bertahan. Nah motivasi itu pula yang membuat kalau Amerika, makanya Amerika pikir ulang. Senjata konvensional Iran peluru kendalinya yang paling mematikan itu namanya Khaybar. Kan ada istilah di Islam itu ketika perang itu kan Khaybar ya Yahud ketika di Madinah itu sendiri. Nah itu jarak tembaknya 4.000 kilometer. Dan kemarin yang terakhir ditembak itu ya Khaybar, makanya hancur Tel Aviv, Beersheba. Oke. Akankah ini terjadi perang dunia ketiga? Jauh. Amerika turun tangan, Jauh. Rusia turun tangan. Jauh. Itu tadi, kalau kita lihat kemarin perang Iran-Israel, Amerika nggak berani intervensi serius. Padahal kalau Amerika mau bisa. Tapi Trump mikir, kalau mereka intervensi serius, artinya perang akan meluas. Regional. Nah terus kalau sudah tidak terkendalikan, kekuatan lainnya yang di belakang Iran, yang simpati sama Iran, Korea Utara, Pakistan, Rusia, Cina akan membantu. Itu kan artinya akan perang nuklir.
Saya percaya para pemimpin yang punya nuklir itu dari negara yang punya nuklir masih waras. Karena dunia pernah merasakan pengalaman pahit dari 2 perang dunia kan. Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Terus kita juga pernah merasakan dan sekarang masih merasakan. Artinya kita merasakan ada ancaman eksternal yang mengancam peradaban manusia. Krisis iklim, suhu bumi meningkat, air laut naik. Artinya kan suhu bumi meningkat mempengaruhi kesuburan tanah. Pangan susah tumbuh lah di beberapa wilayah terutama di gurun. Masalah ketahanan pangan. Terus suhu air laut meningkat, pulau-pulau yang rendah terancam tenggelam. Terus belum lagi perlombaan persenjataan. Kemudian kita pernah merasakan pandemi COVID. Itu dunia seolah berhenti kan, susah. Masalah sosial, politik, ekonomi. Itu kan gak berlangsung lancar. Nah kalau misalkan terjadi perang dunia 3, nuklir digunakan. Artinya manusia menciptakan kiamat untuk mereka sendiri. Mempersulit diri sendiri semuanya. Nah iya. Gak ada yang untung, semuanya rugi. Semuanya rugi. Kalau saya pernah baca itu sebuah penelitian, 1 bom nuklir sekarang itu kekuatannya setara dengan 100.000 bom nuklir waktu dijatuhkan Amerika di Hiroshima dan Nagasaki. Waktu itu kan banyak yang tewas, ratusan ribu. Dan Amerika gak pernah kena sanksi sampai sekarang. Dan tanahnya kan gak subur. Binatang banyak yang mati. Belum lagi mutasi gen karena radioaktif itu kan. Saya dengar di salah satu sumber katanya Amerika memiliki hampir 6.000 nuklir. Ya, jadi yang nuklir terbesar itu yang paling banyak punya bom nuklir Amerika dengan Rusia. Disusul Cina, Perancis, Inggris itu punya. Terus India, Pakistan, Korea Utara, terakhir Israel. Jadi ada 9 negara. Pertanyaannya, Indonesia punya nuklir nggak? Indonesia enggak. Kita persenjataan konvensional aja juga masih lemah lah. Tapi jangan lawan netizen kita ya. Nah netizen kita jauh lebih hebat. Waktu Bahrain kemarin piala aja kan langsung habis itu. GPS-nya berubah semua kan. Netizen kita keren. Rating Google-nya berubah. Iya berubah semua ya. Netizen kita keren. Netizen kita jempolnya luar biasa jempolnya luar kita gak punya nuklir ya. Iya. Tapi netizen jangan dilawan ya. Iya benar. Tapi itu ngefek gak sih sebenarnya? Itu kekuatan gak sih sebenarnya? Kalau saya ngelihat nih ya, pendidikan kita itu lemah. Karena kita nggak menanamkan pendidikan karakter sejak dini. Kalau buat saya ya, karena saya juga punya anak. Buat saya aneh ketika anak TK tiba-tiba udah banyak hafalan. Kalau buat saya ya, anak dari usia dini itu harus belajar bagaimana menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Belajar tentang teratur, disiplin, menolong orang yang lagi kesusahan. Itu yang lebih utama sebenarnya. Karena kalau ilmu itu gampang didapetin. Baca buku dapat ilmu. Baca nonton YouTube dapat ilmu. Tapi karakter itulah yang menjaga ilmu itu sendiri. Kalau orang nggak punya karakter bagus, ilmu apapun akan jelek. Digunakan untuk hal yang jelek. Pertanyaan terakhir bagi saya, kalau misalnya perang ini berlanjut dan perang ini makin besar, makin hebat dan akhirnya terjadi perang dunia ketiga. Apa yang terjadi pada Indonesia pada saat itu? Itu andai-andai juga ya, walaupun saya juga nggak percaya ya akan terjadi. Ya Indonesia bakal jadi korban. Artinya kalau kita tidak bisa, pemerintah gagal membuat kemandirian dalam pangan, ketahanan pangan. Karena kan ketika perang dunia semuanya udah masing-masing. Jadi pemerintah wajib memenuhi urusan pangan. Wajib memenuhi masalah keamanan, artinya shelter lah. Jadi ketika perang harus ada shelter yang cukup orang untuk berlindung dari serangan. Oh bukan bagus ya malah ya? Maksudnya? Kan kalau misalnya, sorry ya ini bayangan anak kecilku kayak gitu ya. Kalau misalnya orang berantem yang gede kan, kita kan negara berkembang nih. Mereka kan sudah negara maju nih. Ya hancur lah kalian, ayo. Kayak kita nunggu di sini sambil memperbaiki diri, pas begitu mereka sudah hancur semua kita naik. Kalau nuklir sudah digunakan beda. Ini kan perang dunia 3 kan resikonya itu senjata nuklir yang digunakan. Kan kita gak kena, kita kan gak ikut-ikutan. Sorry ya kita gak ikut-ikutan ya. Enggak Dr. Richard. Yang paling dekat Pakistan, Korea Utara itu punya senjata nuklir kan. Ini kan tadi seperti saya pernah baca, satu kekuatan nuklir sekarang itu 100.000 kali kekuatan bom atomnya, bom nuklirnya Hiroshima. Iya. Bayangin, waktu itu satu kota hancur. Itu untuk satu, apalagi sekarang. Bisa jadi bukan satu kota, bisa 10 kota langsung hancur dengan satu bom nuklir. Iya kan. Belum efek radiasinya, belum yang tewas langsung. Tapi belum kan yang mereka cacat. jauh dari Indonesia. Kan ada tiupan angin.
Jangan lupa radioaktif kan belum ada tiupan angin, belum efek langsungnya, belum efek lamanya. Karena kan tanah kan gak ada dunia yang bisa hidup sendiri, semua masing-masing. Makanya ketika kemarin invasi Rusia ke Ukraina, kan Eropa teriak soal gas. Karena Rusia nyetop kan, karena Eropa mendukung Ukraina. Gandum juga, Ukraina salah satu penghasil gandum terbesar di dunia juga pasokan tersendat. Harga gandum naik, harga roti naik di mana-mana. Sebenarnya itu walau siapapun yang berperang, semua negara itu pasti dirugikan. Iya, karena dalam teori hubungan internasional itu namanya interdependensi, saling ketergantungan semua negara. Karena kita punya perdagangan semua negara. Nah ya global. Begitu ada satu yang terganggu, ini jadi berantai, berantai. Iya. Entah itu efeknya besar atau efeknya kecil. Iya, pasti itu. Jadi semua yang berperang itu pasti akan merugikan, kecuali yang jualan alat perang. Ah benar, yang jualan alat perang yang paling untung lah. Yang paling untung ya. Yang paling untung. Jadi yang perang ini adalah Israel, Palestina, Israel, Iran, Ukraina, Rusia. Iya, kan belum selesai sampai sekarang Rusia dan Ukraina.